Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan Ardan dari kelompok 7 yang anggotanya saya sendiri dan Elsa Dayanti. Yang pertama itu profil perusahaan Les Hijab Makassar, berdiri sejak 2018. Merupakan cabang dari brand fashion muslimah yang berkembang pesat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berlokasi strategis di kawasan Sulawesi Selatan, Makassar, dan Baru. Les Hijab dikenal sejak 2022 sebagai destinasi utama untuk hijab dan busana syar'i modern. Toko ini melayani pembelian langsung via online dan offline. Adapun marketplace-nya mencakup pelanggan dan dari berbagai kalangan. Koleksi produknya mencakup pasmina, hijab segi empat, inner, bergo, instan, tunik, kemeja, gamis, hingga setelan harian yang nyaman dan stylish dengan bahan ringan dan adem, cocok untuk iklim tropis. Dengan konsep modern dan harga terjangkau, Les Hijab terus menghadirkan koleksi baru yang mengikuti tren fashion muslim global. Adapun visinya menjadi brand lokal unggulan fashion muslimah di Makassar dan sekitarnya yang menginspirasi penampilan syar'i elegan. Yang pertama itu strength, kekuatan. Satu, memiliki identitas merek lokal, desain hijab, lokasi hijab Makassar, basis pelanggan loyal, harga relatif. Adapun kelemahannya, brand awareness, ketergantungan pada tren, popularitas, dan infrastruktur teknologi. Adapun portofolio produk, Les Hijab Makassar menawarkan beberapa jenis produk yang menjadi fokus utama bisnisnya. Produk utama yang dijual meliputi hijab instan, pasmina, dan hijab segi empat. Ketiga jenis hijab ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar target, yaitu muslimah usia 17 sampai 65 tahun yang mengutamakan kenyamanan dan gaya kekinian dalam berbusana. Yang keempat, marketing mix 4P, produk variasi hijab kekinian dengan bahan premium dan mudah dipadukan dengan stylish outfit. Yang kedua, price, harga kompetitif 15.000 sampai 135.000, menyesuaikan daya beli target market. Ketiga, place, distribusi melalui toko offline dan online, Instagram, TikTok Shop, sama Shopee. Promosi dilakukan dengan memanfaatkan influencer lokal, konten media sosial, giveaway, dan live TikTok. Adapun current strategi saat ini, satu, fokus pada engagement digital, manfaat platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp untuk berinteraksi aktif dengan pelanggan. Yang kedua, program loyalitas pelanggan, menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui program repeat order, diskon khusus, dan promo eksklusif bagi pembeli setia. Yang ketiga, pengembangan pasar lokal, menargetkan konsumen di Makassar dan sekitarnya sebagai jenis basis utama sebelum melakukan ekspansi ke pasar yang lebih luas. Yang keempat, kolaborasi dengan influencer lokal, bekerja sama dengan selebgram, mahasiswa kampus, dan komunitas muslimah untuk memperkuat brand awareness dan membangun citra merek yang dekat dengan target pasar. Yang kelima, penyesuaian produk dengan tren, selalu mengikuti dan perkembangan tren fashion hijab untuk memastikan produk yang ditawarkan relevan dan diminati konsumen. Yang keenam, pemanfaatan marketplace dan e-commerce. Selain penjualan offline, Les Hijab juga aktif pengembangan kanal penjualan online melalui TikTok Shop, Shopee, dan marketplace lainnya untuk memperluas jangkauan pasar. Pelayanan pelanggan responsif, memberikan layanan cepat dan responsif melalui WhatsApp Business untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen. Adapun analisis SWOT, yaitu pertama, kekuatan. Les Hijab memiliki kekuatan pada positioning merek yang kuat sebagai penyedia hidup dan busana muslimah yang modis namun tetap syar'i. Brand ini berhasil menarik perhatian konsumen, khususnya kalangan perempuan muda, dengan menghadirkan koleksi yang mengikuti tren fashion muslimah masa kini. Yang kedua, B, kelemahan. Meskipun memiliki keunggulan dari segi desain dan pemasaran, Les Hijab Makassar masih menghadapi tantangan dalam hal diferensiasi produk dengan serupa, sehingga sulit membedakan Les Hijab secara signifikan di mata konsumen yang tidak loyal.
Yang ketiga itu ada peluang pasar fashion muslimah Indonesia khususnya di Kota Makassar terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, sering meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap busana syar'i, modis dan sesuai syariat. Keempat, ancaman persaingan dalam industri fashion muslimah sangat ketat dengan banyaknya brand lokal maupun nasional yang menawarkan produk serupa dengan harga kompetitif. Hal ini menuntut Hijab Makassar untuk terus berinovasi dan menjaga kualitas agar tidak tertinggal dari pesaing. Adapun analisa eksternal, bagian A, analisa pasar fashion muslimah di Indonesia bisa dibilang sangat menjanjikan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Permintaan akan busana muslim khususnya hijab terus meningkat dari tahun ke tahun. B, analisa kompetitor lokal di Makassar biasanya adalah brand-brand hijab kecil seperti Titik Hijab, Rania Butik, Polkadot, dan Yumna Butik yang fokus pada desain dan harga. Mereka punya pasar tersendiri terutama di lingkungan kampus, pasar internasional ataupun media sosial. Adapun analisa konsumen untuk bisa bersaing di pasar hijab, penting banget buat Hijab memahami siapa sebenarnya target konsumennya. Yang pertama itu demografi, target utama Hijab untuk para muslimah berusia 17-65 tahun. Secara psikografi, gaya hidup dan minat konsumen Hijab cenderung suka mengikuti tren fashion hijab terbaru. Yang ketiga, perilaku konsumen hijab bagi konsumen hijab bukan hanya sebagai kebutuhan fungsional untuk menutup aurat, tapi juga bagian dari identitas pribadi dan fashion. Perkenalkan, nama saya Ayu Syah. Jadi ada analisis Pestel yang dimana ada 5 faktor. Yang pertama yakni ada political, yang dimana dukungan pemerintah terhadap industri modal fashion membuka peluang bagi UMKM. Dan yang kedua yakni ada ekonomi, yang dimana daya beli kelas menengah meningkat. Namun tekanan inflasi dapat mempengaruhi biaya produksi. Dan yang ketiga ada sosial, yang dimana gaya hidup syar'i dan juga stylish menjadi tren dimana kalangan muda saat ini. Dan ada juga teknologikal, yang dimana e-commerce dan fitur TikTok Shop memperluas distribusi digital. Dan juga ada legal, yang dimana perlunya perlindungan mereka dan keputusan pada regulasi usaha mikro. Dan juga ada environmental, yang dimana peluang perkembangan dalam industri tren dan sustainable fashion dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Jadi next ada analisis Porter 5 versus, yang dimana ada threat of new entrants, yang ada yakni ancaman pendatang baru. Terus yang kedua ada bargaining power of supplier, yang dimana itu adalah kekuatan tawar pemasok. Dan ada bargaining power of buyer, yang dimana kekuatan tawar konsumen. Dan yang keempat ada threat of substitutes, yang dimana ancaman produk pengganti. Dan yang terakhir itu adalah industri rivalry, yang dimana itu adalah persaingan industri. Nah, next teman-teman ada juga metric Ansoff. Nah, tau gak sih teman-teman metric Ansoff ini apa? Sini aku yang jelasin. Jadi metric Ansoff itu merupakan alat strategi yang dimana digunakan untuk menentukan arah perusahaan kita. Jadi berdasarkan antara produk lama dan juga produk baru. Dan begitu pula juga tentang pasar, entah itu lama ataupun baru. Jadi kalau kita bahas tentang mengenai pasar lama, yang dimana produk lama ini yang semisal nih, ini produk udah 2 tahun yang lalu tapi masih ada sisa stok di gudang. Nah, jadi kita pakai cara market penetration, yang dimana pertama kita harus meningkatkan promosi di media sosial. Terus yang kedua program loyalitas terhadap pelanggan. Terus yang ketiga ada juga diskon ataupun bolding. Terus yang keempat kita tingkatkan nih pelayanan kita. Terus yang keempat itu, dan yang terakhir kita menambah stok produk bestseller. Nah, gimana sih Kak kalau semisal produk baru? Of course, kita pakai cara product development, yang dimana koleksi hijab premium, contoh nih bahannya voile ataupun silk. Dan juga ada juga produk musiman dan edisian terbatas gitu.
Dan juga ada inner hijab, atau biasa kita sebut jiput, ataupun khimar instan, ataupun pakaian muslimah seperti gamis, ataupun baju kemeja yang formal gitu yang biasa dikenakan gitu. Untuk target pasar kita pekerja muslimah kali ya, bisa juga. Dan juga tentunya yang terakhir kita berkolaborasi dengan desainer ataupun juga dengan influencer. Nah, gimana sih Kak kalau semisal pasar baru? Nah, oke, kalau produk lama itu di pasar baru, kita ekspansi dulu nih ke luar Makassar. Jadi contoh ada di Maros, ada di Majene, ataupun ke Barlu gitu. Itu salah satu contoh di luar area Makassar. Terus juga kita menyasar pelajar dan komunitas kampus gitu. Dan juga ada kita ngadain program reseller dan juga dropship, dan selain itu juga option. Nah, dan juga ada juga kita adain program reseller dan juga dropship. Dan yang terakhir itu ada optimalisasi penjualan di marketplace nasional seluruh Indonesia. Seperti kita let's say Shopee lah ya, karena itu kita bisa sebarkan produk kita ke seluruh Indonesia gitu. Nah, kalau produk baru itu di pasar baru gimana sih? Nah, yang pertama itu ada lini produk kemeja. Yang kedua ada aksesoris muslimah, dan juga pendukung lainnya seperti tas ataupun parfum dan banyak jenis lainnya gitu. Dan selain itu juga ada produksi hijab private label gitu. Jadi kita ada labelnya nanti di bagian area hijabnya gitu, kayak name tag-nya Lisi juga. Nah, yang terakhir itu ada franchise toko Lisi hijab di area luar Sulawesi. Setahu aku sudah ada di area baru ya. Oke. Matrix kayak and strategi pertumbuhan Lisi hijab di Makassar. Jadi posisi kuadrat Figure and Bold itu IV-nya sedang kekuat. Dan ada EVE sedang ke tinggi. Dan kekuatannya itu pertama ada desain sesuai tren fashion muslimah, dan juga harga terjangkau, dan juga pemanfaat media sosial marketplace itu semuanya berjalan, entah itu dari Shopee, TikTok Shop, dan juga ada Instagram. Oh ya, dan terakhir itu ada juga bisa juga melalui WhatsApp. Oke, tantangannya itu tentunya ada inovasi produk dan juga variasi desain masih perlu ditingkatkan lagi. Terus yang kedua itu ada manajemen stok dan juga segmen pasar baru perlu dikuatkan lagi agar bisa menyaingi pasar-pasar lainnya. Terus ada juga strategi utama yang dimana grow and bold, yang dimana pertama itu market penetration, yang dimana tentunya promosi digital seperti live shopping ataupun live di TikTok Shop or Instagram maybe, and then tentunya berkolaborasi juga dengan influencer ataupun content creator. Terus yang kedua ada product development, yang dimana ada gamis formal dan juga hijab berbahan premium, dan juga inner inovatif dan juga editor. Yang ketiga ada market, yang dimana development ekspansi ke luar Makassar, dan juga marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Oke, ada juga Matrix dan TOPS, yang dimana strategi itu ada SO atau biasa kepanjangannya disebut Selling Opportunity, yang dimana menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Dan juga untuk strategi perusahaan Lisi hijab ini tentunya memanfaatkan kekuatan brand lokal, dan juga desainnya modif, dan juga harga yang terjangkau di kalangan masyarakat dan sesuai dengan harga dengan kualitas. Nah, untuk menjangkau pasar melalui di media sosial, marketplace, dan juga program reseller. Dan juga ada WO yang biasa kepanjangannya itu weakness opportunity, yang dimana mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Dan juga secara strategis itu
perusahaan ini memperkuat kualitas bahan dan mengontrol stok untuk mengatasi keluhan konsumen, serta meningkatkan pelayanan secara online maupun offline agar bisa memaksimalkan secara online agar bisa memaksimalkan peluang di e-commerce. Dan juga ada strength trade yang dimana menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, dan juga Lisija menjaga diferensiasi desain dan memproduksi dalam batch terbatas untuk menghadapi banjir produk murah dan kurang original di marketplace. Dan juga weakness trade meminimalkan kelemahan menghindari ancaman. Dan juga untuk strategi yang dimana Lisija mengembangkan sistem quality control yang dimana mengatur produksi dengan lebih efisien serta menyesuaikan strategi harga menghadapi pesaing pasar dan kenaikan biaya bahan. Dan juga ada strategi bisnis Lisija yang berdasarkan cost yang dimana memaksimalkan kekuatan dan juga peluang strategi SO. Jadi yang pertama itu Lisija berfokus pada desain style dan juga harga, tentunya bersaing, dan juga pemasaran digital untuk memperluas jangkau melalui Shopee, Tokopedia, sama TikTok Shop, dan juga sistem reseller dan dropshipper. Terus yang kedua yakni ada memperbaiki kelemahan untuk raih peluang yang dimana meningkatkan kualitas bahan dan juga pengolahan stok dan juga layanan pelanggan. Dan juga Lisija juga memulai menerapkan sistem manajemen berbasis data agar responsif terhadap pasar online. Yang ketiga teman-teman, ada tentunya hadapi ancaman dengan kekuatan. Dengan ini menonjolkan keunikan desain hijab, tentunya juga merilis edisi terbatas seperti limited edition, dan juga menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal untuk menjaga daya tarik di tengah persaingan harga. Dan yang keempat yakni ada kurangan risiko dan juga kelemahan yang dimana meningkatkan efisiensi operasional dan juga pengawasan bahan bagus, serta juga penerapan strategi harga fleksibel seperti diskon hijab atau building product, dan juga promo untuk reseller agar tetap kompetitif. Nah, ada juga marketplace terhadap perusahaan Lisija yang di Makassar. Tentunya yang pertama aggressive growth oriented, yang dimana kondisi keuangan kuat, tentunya juga pasar tumbuh, tren positif, yang dimana satu merilis koleksi hijab baru sesuai tren, yang kedua plus distribusi marketplace dan TikTok dan juga reseller, dan yang ketiga ada investasi produk dan gudang, yang keempat yakni membangun brand storytelling. Nah, yang kedua itu ada kompetitif, yang dimana kondisi kuat tapi persaingan tinggi, yang dimana desain eksklusif dan edisi terbatas, dan ada juga program loyalitas, point referral, dan juga konten dan influencer referral. Dan terakhir ada branding premium, tentunya dengan foto, kemasan, dan layanan. Yang ketiga ada konservatif, yang dimana kondisi tentunya daya beli menurun, itu dari segi tren berubah, dan produksi bertahap dan fokus bestseller. Yang kedua pre-order untuk produk baru. Yang ketiga melibatkan komunitas lokal. Yang keempat jaga kualitas harga dan stabil. Dan yang keempat yakni ada defensif, yang dimana kondisi permintaan turun atau krisis pemasukan. Nah, solusinya bagaimana? Nah, satu, hentikan produk yang tidak laku. Dan kedua, fokus terhadap hijab yang basic. Dan yang ketiga ada efisiensi operasional. Dan juga yang terakhir diskon, building, dan cuci di gudang. Jadi kesimpulan dari perusahaan Lisija ini tentunya Lisija Makassar adalah yakni brand lokal yang berkembang di tengah tren modern fashion, khususnya di kalangan muslimah muda Makassar. Nah, brand ini unggul dalam desain kekinian, harga terjangkau, dan juga strategi digital marketing. Dan juga berdasarkan analisis SWOT, Lisija memiliki kekuatan pada posisi dan pemasaran digital. Namun
masih perlu memperkuat brand awareness di luar Makassar, entah itu dari manajemen stok dan juga infrastruktur digital, serta melalui pendekatan ANOS, IA Matrix, dan juga TOWS, dan juga SPACE. Lisijab berada pada posisi grow and build, dan dengan strategi utama, yakni yang pertama adalah inovasi produk, yakni premium dan edisi terbatas, dan juga 2, ekspansi pasar dan trisawar, yang ketiga kolaborasi dengan influencer. Nah, fokus pada pertumbuhan dan keberlanjutan akan memperkuat daya saing perusahaan ini secara lokal, yang dimana seluruh Indonesia, dan juga dengan tetap menjaga kualitasnya, dan juga tetap berinovasi, dan juga dan dekat dengan konsumen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.